Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan teman-teman yang sedang menonton video ini. Perkenalkan, saya Rehanum Fasya Nareswari dari kelas 10A. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang kebutuhan ekonomi dalam materi konsep dasar ilmu ekonomi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ekonomi saya serta membagikan ilmu yang telah saya dapatkan selama pembelajaran. Nah, sebelum itu, perlu kalian ketahui apa itu kebutuhan. Kebutuhan merupakan hal yang harus dipenuhi oleh suatu individu untuk bertahan hidup dan juga bisa hidup dengan layak. Nah, kebutuhan manusia sendiri itu sifatnya tidak terbatas, seperti yang dikatakan dalam konsep kelangkaan. Nah, tapi di sini kita akan membahas lebih spesifik tentang kebutuhan manusia yang tidak terbatas itu. Nah, sebelum itu nih, apakah kalian pernah mendengar yang namanya keinginan? Ternyata kebutuhan dengan keinginan itu dia berbeda, di mana kebutuhan itu harus kita penuhi. Biar apa? Biar kita bisa berlangsung hidupnya, jadi kita bisa mempertahankan kehidupan kita. Tapi kalau keinginan itu hanya keinginan kita semata dan dia tidak berpengaruh besar terhadap kelangsungan hidup kita. Nah, kebutuhan manusia yang tidak terbatas itu dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, berdasarkan intensitasnya. Yang kedua, berdasarkan sifatnya. Yang ketiga, berdasarkan waktunya. Dan yang terakhir, berdasarkan subjeknya. Nah, kebutuhan berdasarkan intensitasnya itu apa sih maksudnya? Nah, di sini itu berdasarkan dari kepentingannya. Nah, yang pertama ada kebutuhan primer. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap manusia dan itu udah menjadi kayak dasar dan emang harus dipenuhi oleh yang namanya manusia gitu. Contohnya apa? Saya singkat menjadi SPP, yaitu sandang, pangan, dan papan. Selanjutnya adalah sekunder. Nah, kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan yang bisa dipenuhi ketika kebutuhan primer sudah dipenuhi, dan ini hanya sebagai pendukung saja. Contohnya, papan kan merupakan rumah. Setelah kita mempunyai rumah, kita harus memenuhi rumah itu dengan misalkan perabotan, televisi, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir, kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier merupakan kebutuhan yang sifatnya mewah, dan ini bebas boleh dipenuhi atau tidak. Contohnya seperti mobil, motor, tas branded, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah kebutuhan berdasarkan sifatnya. Kebutuhan berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 2. Ada kebutuhan jasmani dan juga kebutuhan rohani. Nah, kebutuhan jasmani itu dia yang berkaitan dengan fisik kita. Jadi fisik kita juga harus dipenuhi kebutuhannya, seperti olahraga biar kita tetap sehat, tetap fresh, terus tidur yang cukup, dan juga makan dengan gizi yang seimbang. Nah, selanjutnya adalah rohani. Kalau kebutuhan rohani itu dia berkaitan dengan jiwa kita. Jadi perlu kita ketahui jiwa yang ada di dalam diri kita juga harus kita penuhi kebutuhannya. Contohnya seperti beribadah sesuai agama masing-masing, lalu menonton film, terus misalkan berkunjung ke tempat rekreasi. Seperti itu. Nah, yang ketiga kita memasuki berdasarkan waktunya. Nah, di sini yang saya ketahui ada 4, yaitu yang pertama kebutuhan yang sekarang, kebutuhan di masa akan datang, kebutuhan yang secara tiba-tiba, dan kebutuhan sepanjang masa. Nah, kebutuhan sekarang itu seperti kebutuhan yang harus dipenuhi sekarang dan tidak bisa ditunda. Misal nih, saat ini saya lapar, maka saat ini juga saya harus makan. Begitu juga ketika saya haus, maka saat ini juga saya harus minum, kayak gitu. Nah, kalau kebutuhan di masa akan datang itu biasanya dalam skala yang panjang. Jadi kebutuhan yang emang sedikit-sedikit kita penuhi dari sekarang untuk keberlangsungan hidup di masa depan. Contohnya, tabungan untuk kuliah. Misalkan saat ini saya sedang SMA, maka saya harus menabung uang untuk memenuhi biaya kuliah nanti. Lalu asuransi kesehatan, karena kita gak tahu di masa depan akan terjadi suatu hal yang mungkin di luar pikiran kita, seperti itu. Nah, selanjutnya,
Nah, selanjutnya, kebutuhan secara tiba-tiba. Nah, kebutuhan secara tiba-tiba itu merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi di waktu yang tak terduga. Jadi, secara tiba-tiba terjadi suatu hal dan harus segera dipenuhi gitu kebutuhannya. Dan ini tuh sifatnya tanpa rencana, berbeda dengan yang masa akan datang tadi. Contohnya, kita tuh tiba-tiba jatuh gitu kan. Nah, itu kan tanpa ada rencana ya, kita nggak tahu nih pada saat ini juga kita bakal jatuh gitu. Nah, maka ternyata kaki kita luka. Maka pada saat itu kita perlu plester atau Hansaplast dan juga obat biar luka kita bisa sembuh kayak gitu. Misalkan selanjutnya itu kayak hujan. Nah, kita nggak tahu pada saat itu hujan. Kayak mungkin sebelumnya, mendung. Tapi kadang mendung juga tidak menentukan itu bakal hujan gitu kan. Kadang mendung doang terus tiba-tiba cerah gitu. Nah, tapi ini ternyata tiba-tiba hujan gitu kan. Maka kita perlu payung atau jas hujan kayak gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu kebutuhan sepanjang masa. Nah, kebutuhan sepanjang masa ini merupakan kebutuhan yang emang tak terbatas dan diperlukan oleh manusia setiap harinya. Nah, contohnya yang udara untuk bernafas, karena kan kalau biar kita bisa hidup ya dengan menghirup udara segar kayak gitu. Terus sinar matahari, karena kita juga memerlukan sinar matahari. Terus menuntut ilmu. Nah, biar kita bisa bertahan dalam hidup ini gitu kan, kita harus bisa memiliki bekal ilmu gitu. Ya, cara kita survive, cara kita bertahan hidup ya dengan kita memiliki ilmu yang kita dapatkan dari semenjak kecil, dari SD, bahkan sebelum SD pun ada ilmu yang kita dapatkan. Dan ilmu itu tidak hanya dari sekolah, namun dari pengalaman-pengalaman hidup yang telah kita alami. Nah, selanjutnya yaitu berdasarkan subjeknya. Yang terakhir ya. Nah, di sini berdasarkan subjeknya juga terbagi menjadi dua. Ada yang individu dan juga ada yang sosial. Nah, yang individu itu kebutuhan yang dipenuhi untuk suatu individu atau pribadi saja. Nah, jadi kebutuhan individu ini bakal berbeda-beda karena ini disesuaikan oleh setiap individu masing-masing. Contohnya kayak misalkan nih ada seorang dokter. Nah, apa yang mereka perlukan? Yang mereka perlukan adalah stetoskop. Berbeda dengan saya sebagai pelajar yang saat ini sedang menduduki SMA, itu yang saya butuhkan adalah seperti kayak buku pelajaran SMA, buku tulis, pensil kayak gitu. Dan saat ini saya belum membutuhkan stetoskop seperti itu. Terus kayak misalkan atlet badminton, yang mereka perlukan apa? Raket dan juga shuttlecock. Beda lagi dengan atlet sepak bola, yang mereka perlukan apa? Ya bola sepak kayak gitu kan, jadi berbeda-beda setiap individu. Nah, selanjutnya ini juga ada nih pelukis yang mereka juga membutuhkan cat dan juga kuas kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah sosial. Nah, kebutuhan sosial itu merupakan kebutuhan yang dipenuhi untuk keperluan bersama dan memiliki manfaat bagi banyak orang. Contohnya kayak perpustakaan kota, taman rekreasi, rumah sakit, terus seperti mall, dan lain sebagainya. Masih banyak ya, pokoknya yang emang digunakan bersama-sama kayak gitu. Nah, di sini kebutuhan manusia kan tadi bersifat tidak terbatas dan tadi sudah saya sebutkan ya apa aja sih kebutuhan manusia itu. Nah, kebutuhan manusia yang tidak terbatas itu ternyata dihadapkan dengan alat pemuas yang terbatas. Nah, itu makanya timbullah konsep yang namanya kelangkaan. Nah, alat pemuas itu tuh ada apa aja sih? Nah, alat pemuas tersebut sebenarnya ada banyak ya jenisnya, tapi kita perlu ketahui dulu apa sih alat pemuas kebutuhan itu. Nah, jenis barang atau jenis alat pemuas kebutuhan sendiri itu terbagi menjadi 7. Yang pertama, dari cara memperolehnya, lalu yang kedua dari cara penggunaannya, lalu yang ketiga dari hubungannya dengan barang yang lain, terus yang keempat menurut bentuk dan sifatnya, yang kelima cara pengolahannya, yang keenam menurut kepemilikannya, dan yang terakhir atau ketujuh menurut kepentingannya. Nah, dalam barang atau alat pemuas kebutuhan dari cara memperolehnya itu ada apa aja sih? Yang pertama yaitu barang ekonomis. Nah, barang ekonomis itu dia jumlahnya terbatas sehingga kita harus mengeluarkan pengorbanan yang lebih atau mungkin sekarang tuh dengan uang ya. Jadi kita harus membayar barang tersebut agar kita bisa mendapatkan barang tersebut seperti itu. Nah, apa aja sih barangnya? Contohnya seperti makanan,
minuman, terus pakaian, dan air mineral. Jadi air yang emang siap minum. Seperti itu. Nah, kalau barang bebas itu apa? Barang yang emang dia jumlahnya tak terbatas. Dan kita juga tidak perlu mengeluarkan pengorbanan untuk mendapatkan itu. Contohnya kayak udara nih yang kita hirup kan, sebenarnya saat tidur pun, saat bangun tidur pun kita langsung bisa menghirup tanpa harus membayar gitu kan, kecuali saat kita sakit itu yang kita memerlukan oksigen itu kan, yang tabung oksigen. Nah, itu beda lagi halnya. Nah, tabung oksigen itu berarti nanti jadinya masuknya ke barang ekonomis kayak gitu. Nah, barang bebas apalagi? Air. Nah, tadi kan air masuknya ke barang ekonomis. Nah, air yang dalam barang ekonomis itu air yang siap minum. Karena air yang siap minum itu ada pengolahannya sendiri, ada penyaringannya tersendiri, biar bakterinya itu bisa mati kayak gitu. Terus kayak tanah gitu kan, tanahnya itu ya, kecuali kalau lahan untuk pembangunannya itu kita harus bayar kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah barang ilit. Barang ilit merupakan barang yang jika jumlahnya normal bisa memenuhi kebutuhan kita dan kita bisa menerima manfaatnya, tapi kalau udah kelebihan itu akan menjadi bencana. Contohnya seperti air. Air kalau kebanyakan di daratan ini itu bakal jadinya banjir. Lalu misalkan api, mungkin api di kompor itu ya bisa bermanfaat karena kita bisa masak gitu kan, makanan kita jadi matang. Tapi kalau udah banyak itu akan terjadi kebakaran kayak gitu. Nah, itulah merupakan barang ilit. Selanjutnya adalah dari cara penggunaannya. Nah, dari cara penggunaannya itu ada dua, ada barang produksi dan juga ada barang konsumsi. Kalau barang produksi itu barang yang ketika dibeli itu nggak bisa langsung memenuhi kebutuhan kita gitu, jadi harus diolah terlebih dahulu. Contohnya kayak misalkan nih kita beli gedung, nah kita nggak bisa langsung pakai, misalkan beli langsung pakai pada hari itu gitu kan, pasti harus ada proses dalam pembayarannya juga, terus dalam proses mengisi perabotan di dalam gedung tersebut kayak gitu. Terus kayak misalkan tepung, wah langsung loncat ya, kayak tepung gitu kan, nggak bisa nih kita langsung makan, harus kita olah dulu jadi suatu makanan gitu kan, baru kita bisa makan. Begitu juga dengan benang kayak gitu, harus kita jahit dulu biar kita bisa menggunakannya. Lalu kalau barang konsumsi itu barang yang ketika dibeli bisa langsung memenuhi kebutuhan kita dan bisa langsung dirasakan manfaatnya. Contohnya kayak baju ya, kita beli langsung kita pakai ya bisa, dan langsung bisa kita rasakan nih manfaatnya gitu kan. Terus makanan cepat saji nih, beli bisa langsung dimakan dan itu tuh biasanya penyajiannya cepat gitu kan. Terus kayak sepatu, beli langsung dipakai itu bisa kayak gitu. Nah, selanjutnya berdasarkan hubungannya dengan barang yang lain, itu dibagi jadi dua, ada barang substitusi dan barang komplementer. Nah, barang substitusi merupakan barang yang bisa saling menggantikan. Contohnya kayak misal saya sebagai muslim, terutama yang perempuan, memiliki jilbab langsung dan juga jilbab segitiga. Jadi saya bisa, ketika saya tidak jilbab langsungnya sedang dicuci nih, saya bisa menggunakan jilbab segitiga. Begitu juga sebaliknya. Nah, seperti pulpen dan pensil. Ketika saya tidak ada pensil, saya bisa menggunakan pulpen. Begitu juga sebaliknya. Kayak misal nih, ada juga susu bubuk dan susu cair. Nah, ini bisa saling mengertikan. Jika tidak ada susu bubuk, ya kita bisa minum susu cair gitu, karena sama-sama saja seperti itu, hanya mungkin bentuknya yang berbeda. Nah, barang komplementer itu barang yang emang saling melengkapi. Kayak misal kita menggunakan baju, gak mungkin dong bawahnya telanjang, jadi kita harus menggunakan celana. Nah, itu saling melengkapi gitu kan. Kayak kompor gak bisa nyala kalau gak ada gas. Makanya kita memerlukan kompor dan juga gas. Kayak sepatu dan kaos kaki. Ya mungkin bisa saja kita menggunakan sepatu tanpa kaos kaki, tapi nanti biasanya akan timbul bau gitu kan. Makanya saat kita menggunakan sepatu lebih baik menggunakan kaos kaki. Dan itu pun saling melengkapi kan. Nah, selanjutnya menurut bentuk dan juga sifatnya. Menurut bentuk dan sifatnya itu ada dua. Ada barang tetap dan juga barang bergerak. Kalau barang tetap itu barang yang emang dia sifatnya tahan lama dan tidak habis secara langsung. Biasanya juga kita untuk membeli barang tersebut pun ketika barangnya sudah rusak, sedangkan barang tersebut itu bisa rusak tuh biasanya dalam jangka waktu yang panjang kayak gitu. Contohnya kayak di sini ada mesin gitu. Mungkin itu kalau mesin tuh biasa diservis doang gitu kan.
kita tuh jarang beli mesin baru kayak gitu. Terus botol minum, nah itu kan bisa kita cuci terus menerus gitu kan. Jadi setelah kita pakai tuh langsung beli yang baru kan enggak kayak gitu. Terus kayak meja, kursi dan lemari, dan itu dia emang sifatnya tahan lama kayak gitu. Nah, kalau barang bergerak itu bukan berarti dia bergerak gitu ya, tapi dia sifatnya tuh tetap gitu. Maaf, maksudnya sifatnya tidak tetap. Nah, barang yang sifatnya tidak tetap dan masa pakainya itu dia pendek. Jadi setelah kita konsumsi ya kita harus beli lagi barang tersebut kayak gitu. Contohnya kayak isi dari gas LPG. Mungkin gasnya itu yang tabungnya itu bisa dipakai berulang kali, tapi isinya itu bakal habis. Makanya biasanya kan kalau kita beli gas itu emang kita beli isinya. Kalau si tabungnya itu udah dipakai beberapa kali kayak gitu. Terus kayak bensin, ya bensin motor ya kita harus beli ya biasanya setiap minggu atau per bulan kayak gitu. Terus minyak dan juga air minum. Mungkin botolnya itu bisa kita cuci dan kita pakai lagi selanjutnya. Tapi airnya itu kan kita minum, kita konsumsi habis. Nah, kita harus isi ulang lagi kayak gitu. Nah, selanjutnya menurut cara pengolahannya. Menurut cara pengolahannya ada 3, ada barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Barang mentah itu barang yang belum jadi dan belum melewati proses pengolahan. Contohnya kayak dari hasil pertanian, kayak padi, gandum, hasil perkebunan, kayak misalkan buah-buahan gitu. Terus hasil pertambangan kayak biji, baja, terus tembaga, kayak gitu. Nah, barang setengah jadi ini kayak barang yang sedang dalam proses pengolahan gitu, tapi belum bisa kita konsumsi secara langsung. Contohnya kayak padi, kita olah menjadi beras. Nah, beras ini belum bisa kita konsumsi secara langsung gitu kan, harus ada proses pengolahan yang lainnya. Terus kayak ulat sutra itu kan jadi benang. Nah, benang ini belum bisa memenuhi kebutuhan kita langsung gitu. Terus kayak baja juga belum, itu masih dalam bentuk bahan pokok gitu. Nah, lalu di barang jadi inilah barang tersebut yang tadi itu bisa memenuhi kebutuhan kita. Contohnya beras itu kita masak jadi nasi. Nah, nasi ini bisa langsung kita makan. Terus benang jadi kain, dan baja itu jadi fondasi rumah kayak gitu. Nah, lalu yang kelima, menurut kepemilikannya. Nah, kalau dari menurut kepemilikannya itu ada barang pribadi dan barang publik. Kalau barang pribadi ya emang barang yang digunakan untuk individu sendiri saja. Contohnya kayak kendaraan pribadi, terus smartphone dan laptop itu kan digunakan untuk diri sendiri kayak gitu. Nah, kalau barang publik itu barang yang digunakan secara bersama-sama dan untuk memenuhi kepentingan umum. Contohnya kayak transportasi umum kayak bis, kereta, terus kapal, pesawat, dan emang yang sifatnya umum ya. Dan dia tuh ada kayak jembatan, terus saluran air, itu kan untuk kepentingan bersama juga, seperti itu. Dan yang terakhir, wah, akhirnya ya, itu menurut kepentingannya. Di sini ada 4, ada barang inferior. Nah, barang inferior itu apa sih? Jadi barang inferior itu yang dia tuh pemakaiannya bakal berkurang atau dikurangi ketika pendapatan kita itu bertambah. Contohnya seperti barang tiruan dan barang bekas. Kalau pendapatan kita sudah bertambah, buat apa kita membeli barang tiruan dan barang bekas seperti itu? Jadi lebih baik itu kita membeli barang yang baru saja dan emang dia sifatnya asli gitu ya. Nah, terus ada barang normal. Barang yang ketika permintaannya dia bertambah jika pendapatan kitanya juga bertambah. Contohnya kayak misalkan baju, buku, biasanya seperti itu. Jadi pendapatan kita tuh bertambah nih, maka kita jadi lebih banyak membeli buku juga, membeli baju kayak gitu. Nah, barang esensial itu barang yang penting untuk memenuhi kebutuhan. Jadi biasanya tuh tidak dipengaruhi oleh pendapatan, karena emang ini tuh penting gitu untuk keberlangsungan hidup. Jadi berapapun pendapatan yang kita dapat, utamakan kita penuhi kebutuhan ini dulu gitu. Contohnya kayak apa? Kayak misalkan beras nih, nasi, terutama di wilayah Indonesia, di wilayah Asia tuh nasi kan merupakan bahan pokok gitu kan. Terus kayak sayuran untuk memenuhi gizi kita, terus air bersih juga seperti itu. Nah, barang superior itu barang yang emang dipenuhi itu untuk menaikkan status sosial dan emang sifatnya dia mewah ya. Contohnya kayak yang berlian, emas, dan juga mobil. Nah, alhamdulillah kita udah selesai, tapi ada satu lagi nih. Dua lagi deh. Yang satu ini berkaitan dengan barang.
Nah, dari alat pemuas kebutuhan yang telah kita bahas tadi, memiliki kegunaannya masing-masing. Nah, kegunaan barangnya ini kita kelompokkan lagi. Bukan contoh sih. Jadi ada 5 nih. Ya betul, ada 5 pengelompokannya. Pertama, ada elemen utility. Nah, elemen utility itu merupakan nilai atau misalkan adanya zat yang bermanfaat bagi manusia. Jadi yang berguna dari barang tersebut adalah zatnya gitu kan. Contohnya buah, sayuran, daging gitu kan. Buah itu kayak misalkan ya vitaminnya yang emang secara alami ada dalam buah tersebut. Contohnya ya itu tadi ya buah. Nah, selanjutnya adalah time utility. Jadi barang tersebut akan berguna di waktu yang tepat. Contohnya kayak payung ketika saat hujan. Tapi kalau panas ya mungkin akan berguna, tapi kalau misalnya kondisinya dia itu biasa saja gitu kan, lagi gak hujan ya. Untuk apa kita bawa payung gitu kan. Terus obat saat sakit. Kalau misalkan sehat saja mungkin bisa minum vitamin atau makanan-makanan bergizi. Tapi kalau obat saat sakit itu berarti kan di waktu yang tepat gitu. Ketika kita sakit ya kita memerlukan obat. Terus place utility, yaitu bermanfaat ketika barang tersebut dipindahkan ke tempat yang sesuai, atau biasanya nih ke tempat yang emang ramai penduduk gitu ya. Contohnya kayak pasir di sungai kan dia jarang ada manusia di sana gitu untuk saat ini gitu, jarang gitu karena ketika udah dipindahkan ke kota maka orang jadi lebih dekat untuk membeli pasir tersebut dan akhirnya lebih bermanfaat gitu kan bagi manusia kayak gitu. Terus kayak yang selanjutnya ada form utility, itu ketika bentuknya sudah diubah maka itu bisa bermanfaat. Contohnya kayak jadi kain itu akan lebih bermanfaat ketika sudah diubah jadi baju. Terus kayu jadi meja dan kursi, gandum jadi roti kayak gitu. Dan yang terakhir adalah ownership utility, yaitu bermanfaat jika kita yang memilikinya. Contohnya kayak baju di toko itu kan hanya sebagai pajangan dan secara langsung tuh belum memberikan manfaat ke kita gitu kan. Tapi ketika kita sudah membeli terus kita pakai, maka akan bisa kita rasakan gitu manfaatnya. Terus kendaraan di dealer itu juga belum bermanfaat nih ketika masih dipajang, tapi setelah kita beli maka kita bisa merasakan manfaatnya. Nah, tadi maaf banget ada ketinggalan di sini faktor kebutuhan manusia. Nah, jadi kebutuhan manusia itu kan dipengaruhi juga ya dari dalam diri maupun dari luar. Nah, maka itu kan dibagi jadi 2. Ada faktor internal dan juga eksternal. Kalau faktor internal itu yang dipengaruhi dari diri seseorang. Misalkan dari usia, terus jenis kelamin, dari selera, dari kesehatan, dan juga gaya hidup. Kalau usia sudah jelas, misalkan saat bayi kita perlunya saat masih kecil gitu kan tentunya mainan, terus kayak makanan yang emang sifatnya dia lembut gitu kan, berbeda dengan kita yang usianya misalkan sudah remaja gitu atau menuju dewasa, itu kan mainan mungkin sekarang udah gak perlu kali ya karena udah dipenuhi oleh tugas-tugas. Jadi yang kita perlukan apa, misalkan kayak laptop untuk mengerjakan tugas, terus kayak buku tulis, buku pembelajaran kayak gitu. Jadi dari segi usia juga kebutuhannya berbeda-beda. Terus jenis kelamin itu bisa terlihat ya, kayak misalkan dari pakaiannya itu kebutuhannya berbeda. Terus dari makanannya biasanya porsinya juga berbeda gitu kan. Terus selera, kalau ini mah emang masing-masing individu berbeda. Kayak misalkan kebutuhan kita kan misalkan ada pangan tuh, misalkan beras nih. Nah, orang-orang kalau misalkan selera kan berbeda-beda, ada yang lebih suka nasi merah, ada yang lebih suka nasi putih kayak gitu. Terus kesehatan, nah ini juga dari diri kita, misalkan nih dalam keadaan sehat ya, yang kita perlukan apa? Minum vitamin biar menjaga imun tubuh kita. Tapi kalau saat sedang sakit yang kita butuhkan ya obat-obatan dari dokter kayak gitu. Terus gaya hidup juga itu ya mempengaruhi kebutuhan kita, semakin tinggi gaya hidup kita ya kebutuhan kita juga semakin banyak, dan ya itu mah disesuaikan oleh diri sendiri kayak gitu. Terus kalau faktor eksternalnya itu seperti pendidikan. Jadi ini kan dipengaruhi dari lingkungan sekitar kita. Kayak dari pendidikan kebutuhan kita akan bertambah. Kayak misalkan kita memerlukan buku sekolah, tapi itu sekarang udah bisa diakses ya di internet. Terus kayak misalkan buku tulis, tas, seragam kayak gitu. Terus dari perkembangan zaman. Nah, ini udah beda karena kayak misalkan nih zaman dulu tuh kita mengetik pakai mesin tik gitu kan, tapi karena sekarang udah ada laptop, apakah kita masih memerlukan mesin tik itu? Ya enggak gitu kan. Jadi itu disesuaikan dengan perkembangan zaman.
Kayak misalkan tuh zaman dulu, misalkan nih kayak padi gitu kan, mungkin zaman dulu tuh harus diolah dengan tenaga manusia gitu kan. Sekarang udah ada mesin kayak gitu. Jadi ya kebutuhan kita, kebutuhan misalkan perusahaan tersebut tuh mungkin zaman dulu butuhnya sumber daya manusia yang banyak, tapi sekarang lebih butuh mesin-mesin kayak gitu kan. Nah, terus dari kondisi alam, nah ini bisa dilihat kayak kita yang hidup di pesisir pantai berbeda di yang hidup di kaki pegunungan gitu kan. Karena dari suhunya yang berbeda, maka kita memerlukan pakaian yang berbeda juga. Kayak di daerah yang dingin itu kan memerlukan jaket, terus pakaian yang biasanya tebal-tebal. Kondisi pesisir pantai biasanya kan panas ya, jadi hanya memerlukan pakaian yang emang dia bahannya agak tipis gitu. Terus adat istiadat. Nah ini juga kayak misalkan ya kan di Indonesia maaf, Indonesia tuh kan banyak ya budayanya dan adatnya juga masing-masing. Dan saat upacara tuh biasanya bukan mungkin ritual kali ya, ritual yang mereka lakukan tuh memerlukan barang-barang yang emang khusus gitu. Contohnya kayak dari pakaiannya itu berbeda, terus kayak misalkan biasa ada yang butuh buah-buahan atau makanan yang emang hanya dimasak pada hari itu gitu kan. Nah itu juga mempengaruhi kebutuhan kita gitu. Oh kita butuh pakaian ini nih buat upacara, oh kita butuh bahan makanan ini nih untuk dimasak saat upacara nanti kayak gitu. Nah terus kepercayaan dan agama, dan ini juga masing-masing ya, kayak dari tempat ibadahnya itu kan, terus dari segi alat alat untuk ibadah, kayak misalnya Muslim kita membutuhkan yang laki-laki sarung, yang perempuan mukena dan juga Al-Quran. Terus kayak misalkan di Kristen itu butuhnya kitab Injil kayak gitu, dan agama lain pun berbeda-beda gitu alat untuk beribadahnya seperti itu. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, ternyata kita sudah selesai. Mungkin segitu saja materi yang bisa sampaikan. Terima kasih yang sudah menyimak video ini hingga akhir. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, dan ini belum istilahnya tuh kayak masih banyak ilmu tentang kebutuhan ini yang pokoknya masih banyak aja. Jadi itu saya hanya konsepnya saja gitu istilahnya. Jadi mungkin akan saya pelajari lebih dalam lagi di lain waktu. Terima kasih yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 好想好想和你在一起，并肩看天边的落